Tak ada yang berani melawan preman Kalimalang. Wilayah itu dikenal sebagai neraka hidup, tempat hukum negara tak lebih dari tulisan di kertas. Siapapun yang masuk tanpa izin akan keluar dalam keadaan hancur atau tak pernah keluar sama sekali. Di antara teriakan preman, setoran paksa, dan ancaman pisau, setiap sore muncul sosok yang selalu diremehkan. Seorang tukang cilok kurus dengan gerobak berdecit dan suara lirih. Ia dihina, ditendang, dipalak, bahkan dijadikan bahan tertawaan. "Ngapain lu lewat sini tiap hari, hah? Nyari mati, cilok?" Namun, tak ada yang tahu, di balik wajah pasrah itu, ia menyimpan rahasia mematikan. Setiap langkahnya dihitung, setiap kata preman ia hafalkan, setiap ancaman ia catat dalam diam. Sampai suatu malam, sebuah kesalahan kecil terjadi. Sesuatu jatuh dari saku celananya. Sesuatu yang seharusnya tak pernah terlihat. Sejak saat itu, Kalimalang berubah menjadi tempat tanpa ampun. Tak ada negosiasi, tak ada belas kasihan. Preman Kalimalang tak tahu bahwa orang yang mereka habisi malam itu bukan sekedar tukang cilok, melainkan intel yang sedang menyamar. Dan dari sinilah kisah paling kelam Kalimalang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, ruang tempat kita mengungkap kisah-kisah gelap Nusantara yang jarang dibicarakan. Di sini, kita membahas cerita tentang jawara jalanan, perebutan wilayah, dan kerasnya hukum rimba yang pernah nyata terjadi di sekitar kita. Sebelum kisah ini dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita penuh makna ini. Dukungan kalian adalah bahan bakar agar channel ini terus menyuarakan kisah Nusantara yang terlupakan. Kalimalang bukan sekedar sungai yang mengalir di pinggir kota. Bagi orang-orang tertentu, Kalimalang adalah nama yang diucapkan setengah berbisik. Karena sekali salah langkah di wilayah ini, nyawa bisa jadi taruhannya. Di siang hari, tempat ini tampak seperti kawasan biasa. Pedagang lalu lalang, motor berseliweran, dan warung-warung kecil berjejer di pinggir jalan. Namun begitu matahari tenggelam, wajah Kalimalang berubah menjadi wilayah tanpa hukum. Lampu-lampu jalan redup, suara mesin motor meraung tanpa aturan, dan aroma rokok bercampur alkohol memenuhi udara. Di sudut-sudut tertentu, berdiri pria-pria dengan tatapan kosong namun mematikan. Mereka tidak memakai seragam, tidak membawa tanda jabatan, tetapi semua orang tahu merekalah penguasa Kalimalang. Lu tahu nggak, ini wilayah siapa? Suara berat itu terdengar di tengah jalan. Seorang pengendara motor berhenti mendadak. Tangannya gemetar saat membuka helm. "Maaf bang, saya cuma lewat." Belum selesai kalimatnya, sebuah tangan kasar menepuk bahunya keras. "Lewat juga bayar." Tawa meledak dari beberapa pria di belakangnya. Uang diselipkan dengan tergesa dan pengendara itu pergi tanpa berani menoleh. Inilah pemandangan sehari-hari di Kalimalang. Setor bukan pilihan, tapi kewajiban. Pemimpin mereka dikenal dengan nama Bram. Tubuhnya besar, lehernya dipenuhi tato naga yang menjalar hingga rahang. Setiap langkahnya penuh wibawa gelap. Ia tak perlu berteriak keras untuk ditakuti. Cukup berdiri, cukup menatap, maka siapapun akan paham posisinya. "Jangan ada yang telat setor," katanya dingin. "Yang bandel, lu tahu akibatnya." Para pedagang kaki lima hafal betul kalimat itu. Setiap sore sebelum pembeli ramai, mereka sudah menyiapkan uang. Ada yang menyelipkannya di bungkus rokok, ada yang memasukkannya ke saku preman dengan tangan gemetar. "Bang, hari ini sepi," ujar seorang pedagang pelan. Bram menyeringai. "Sepi urusan lu, wilayah gue tetap jalan." Tak ada debat,
tak ada keadilan. Di Kalimalang, yang kuat selalu benar. Warga sekitar hidup dalam diam. Pintu rumah cepat ditutup saat malam tiba. Anak-anak dilarang keluar. Para ibu menelan doa dalam hati setiap kali suara ribut terdengar dari luar. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa berujung malapetaka. "Lapor polisi?" Seorang warga pernah berbisik. "Besok rumah lu bisa habis." Nama Kalimalang sudah lama dikenal aparat, tapi tak pernah benar-benar tersentuh. Terlalu banyak mata, terlalu banyak telinga, dan terlalu banyak ancaman. Wilayah ini seperti kerajaan kecil dengan aturan sendiri. Di sini, hukum cuma berlaku kalau kita izinin, kata salah satu preman sambil tertawa sinis. Mereka merasa kebal, merasa tak tersentuh. Tak ada yang berani melawan secara terbuka, tak ada yang berani masuk tanpa izin. Dan justru karena itulah, mereka tak menyadari satu hal penting, bahwa ancaman terbesar seringkali tidak datang dengan senjata, otot, atau teriakan, melainkan datang dalam bentuk yang paling diremehkan. Di tengah wilayah yang dipenuhi rasa takut itu, tak ada yang peduli pada orang-orang kecil. Mereka dianggap tak terlihat, tak berharga, dan itulah celah paling berbahaya. Kalimalang terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa kekuasaan mereka mutlak. Mereka lupa satu hal, setiap wilayah yang berdiri di atas ketakutan, cepat atau lambat, akan runtuh oleh kesombongannya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, kehancuran itu sedang melangkah pelan menuju Kalimalang. Setiap sore, di saat Kalimalang mulai ramai oleh teriakan preman dan suara knalpot, muncullah sosok yang tak pernah dianggap penting. Seorang pria kurus dengan kaos lusuh, celana pudar, dan gerobak cilok tua yang rodanya berdecit setiap kali didorong. Wajahnya tenang, nyaris datar, seolah hinaan dan ancaman adalah hal biasa baginya. "Cilok, cilok." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh kebisingan jalan. Preman-preman yang berjaga di sudut jalan langsung menoleh. Tawa kecil muncul, disusul ejekan. Lihat tuh, Raja Cilok lewat. Badan kecil gitu berani jualan di Kalimalang." Salah satu preman menendang roda gerobaknya hingga oleng. Cilok di dalam panci bergetar. "Permisi bang," ujar pria itu pelan sambil menahan gerobaknya. "Permisi apaan?" Seorang preman mendekat menatap dari ujung kepala sampai kaki. "Lu tahu nggak, lewat sini harus setor." Pria itu merogoh saku mengeluarkan uang receh yang sudah terlipat rapi. Tangannya sedikit bergetar, tapi wajahnya tetap menunduk. "Cuma segini," preman itu tertawa. "Lu jualan apa ngemis?" Tawa pecah. Bram yang berdiri tak jauh ikut memperhatikan. Matanya tajam, membaca gerak-gerik pria itu. "Udah Bram," kata salah satu anak buah. "Orang kecil gini paling juga lapar." Bram mendekat. "Nama lu siapa?" "Raka bang," jawabnya singkat. "Raka?" Bram menyeringai. "Nama gede dagangan kecil." Raka hanya tersenyum tipis, tak membalas, tak membantah. Setiap hari kejadian itu berulang. Gerobaknya didorong seenaknya, ciloknya dicolek, diambil tanpa bayar. Kadang uang setoran diminta 2 kali. "Lu nggak capek diremehin?" Seorang pedagang lain berbisik saat Bram menjauh. Raka menggeleng pelan. "Yang penting lewat." Tak ada yang tahu, di balik sikap pasrah itu, pikirannya bekerja tanpa henti. Ia menghafal suara, wajah, dan kebiasaan. Siapa yang datang paling pagi, siapa yang pegang uang, siapa yang paling kejam, dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Setiap hinaan menjadi kamuflase sempurna. Suatu sore, Bram sengaja menghentikannya lebih lama. "Lu jualan di sini tiap hari ya?" "Iya bang." "Kenapa? Daerah lain sepi?" Raka menatap tanah. "Di sini rame." Bram tertawa pendek. "Hahaha, berani juga lu. Banyak yang minggir gara-gara kita." Raka tak menjawab. Dalam hatinya, ia mencatat satu hal lagi. Bram suka menguji mental. Preman lain mendekat. "Bang, ini ciloknya keras. Lu nipu ya?"
Belum sempat Raka menjawab, sebuah pukulan ringan mendarat di dadanya. Cukup untuk menjatuhkan wibawa, tapi tidak cukup untuk membuatnya tumbang. "Maaf bang," ucapnya lagi. "Dengerin," kata Bram dingin. "Di sini yang lemah cuma dua pilihan, nurut atau hilang." Raka mengangguk. "Siap bang." Malam makin turun, lampu-lampu menyala. Raka mendorong gerobaknya pergi, punggungnya sedikit membungkuk. "Orang kayak gitu hidupnya gak bakal lama," kata salah satu preman sambil tertawa. Tak ada yang menyadari bahwa orang yang mereka anggap tak berarti justru sedang berdiri di titik paling dekat dengan rahasia Kalimalang. Karena di dunia kekuasaan jalanan, yang paling berbahaya bukan mereka yang terlihat kuat, melainkan mereka yang selalu dianggap lemah. Dan sejak hari itu, Raka tahu satu hal pasti, waktunya di Kalimalang tak akan lama lagi. Tak ada satupun preman Kalimalang yang tahu siapa sebenarnya Raka. Di mata mereka, ia hanyalah tukang cilok kurus yang hidup dari sisa-sisa belas kasihan. Namun, di balik kaos lusuh dan tangan yang selalu menunduk, Raka menjalani misi paling berbahaya dalam hidupnya. Setiap pagi sebelum keluar, Raka berdiri lama di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ia memastikan tak ada satupun gerak yang mencurigakan. Cara berjalan harus lambat, tatapan harus rendah, nada bicara harus pasrah. "Lu bukan Raka Intel," gumamnya pada diri sendiri. "Lu cuma tukang cilok." Di balik lapisan plastik gerobaknya, tersembunyi alat perekam seukuran korek api. Di dalam gagang sendok ciloknya, ada ruang kecil untuk menyimpan catatan mikro. Semua dirancang agar tampak seadanya. Raka tahu resikonya. Satu kesalahan kecil, salah intonasi, tatapan terlalu tajam, atau respon terlalu cepat, bisa berarti kematian. Malam demi malam, ia mencatat semuanya. Jam berapa Bram datang? Siapa yang menerima setoran? Kemana uang dibawa? Siapa yang membawa senjata tajam? Siapa yang hanya ikut menonton? "Bang, setorannya kurang," ucap seorang preman suatu malam. "Kurang karena si A ambil duluan," jawab yang lain. Kalimat sederhana itu langsung tertanam di kepala Raka. Rantai kekuasaan, alur uang, konflik internal. Semua direkam tanpa ada yang sadar. Namun, misi ini bukan hanya soal mengumpulkan data. Ia juga harus menahan amarah dan harga diri. Setiap kali ditendang, setiap kali dagangannya diambil tanpa bayar, setiap kali ia dipanggil dengan nama-nama hinaan. "Dasar miskin, ngapain hidup sih?" Tangannya mengepal di balik gerobak. Rahangnya mengeras, tapi wajahnya tetap tunduk. "Tenang," bisiknya dalam hati. "Semua ada waktunya." Suatu malam Raka hampir saja terpancing. Seorang preman muda mendorong gerobaknya terlalu keras hingga cilok tumpah ke aspal. "Lihat tuh, ciloknya berceceran." Preman itu tertawa. Raka menunduk, memungut satu persatu cilok yang kotor. Di detik itu, pikirannya berperang hebat. Kalau gue berdiri sekarang, kalau gue balas satu pukulan aja. Namun ia mengingat pesan terakhir sebelum misi dimulai. Ingat, musuh paling berbahaya bukan preman, tapi ego lu sendiri. Ia menarik nafas panjang, menyelesaikan dagangannya, lalu pergi. Setiap malam setelah pulang, Raka mengirimkan laporan singkat. Bukan lewat pesan biasa, tapi lewat kode suara yang disamarkan sebagai panggilan keluarga. Ibu sehat, artinya wilayah aman. Hujan deras, artinya transaksi besar. Panci bocor, artinya ada senjata masuk. Semua telah disepakati. Namun tekanan mulai terasa. Bram semakin sering memperhatikannya. Tatapan itu terlalu lama. Pertanyaan itu terlalu detail. "Lu nggak pernah libur?" tanya Bram suatu malam. "Kalau nggak jualan, nggak makan bang," jawab Raka cepat. Lalu ia sadar, terlalu cepat. Bram menyipitkan mata. Raka menunduk lagi. Dalam hatinya, alarm berbunyi. Zona merah. Raka tahu,
Semakin lama ia di Kalimalang, semakin tipis batas antara hidup dan mati. Tapi data yang ia kumpulkan sudah hampir lengkap. 1 minggu lagi dan misi ini selesai. Ia hanya tak tahu satu hal, bahwa di dunia jalanan, nasib seringkali ditentukan bukan oleh rencana, melainkan oleh kesalahan sekecil apapun. Dan malam itu, di bawah lampu jalan yang berkedip, Raka mendorong gerobaknya sambil bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini akan sepadan dengan harga yang harus gue bayar? Kalimalang tetap bising, preman tetap tertawa. Dan di tengah keramaian itu, seorang intel berjalan sendirian, menyamar sebagai orang paling lemah, padahal sedang menanggung beban paling berat. Kalimalang mulai terasa berbeda. Udara yang biasanya hanya dipenuhi teriakan dan tawa kasar, kini mengandung ketegangan yang tak terlihat. Raka bisa merasakannya sejak pertama kali mendorong gerobaknya sore itu. Tatapan-tatapan preman tidak lagi sekadar mengejek, tapi mengamati. Bram berdiri di ujung jalan lebih lama dari biasanya. Tak merokok, tak bercanda, hanya memperhatikan. "Lu perhatiin gak tuh tukang cilok?" bisik salah satu preman. "Iya, kayaknya makin sering lewat," jawab yang lain. Raka mendengar semuanya, namun ia tetap berjalan pelan, menjaga ritme nafas, menjaga langkah agar tak tampak terburu-buru. "Cilok!" Suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Bram menghentikannya dengan satu isyarat tangan. Gerobak berhenti. Suara roda berdecit terdengar terlalu keras di telinga Raka. "Lu kesini," kata Bram singkat. Raka mendekat, menunduk. "Lu jualan dari mana?" tanya Bram tiba-tiba. "Dari kampung sebelah, Bang." "Nama kampung?" Raka menyebutkannya tanpa ragu. Namun Bram tak langsung puas. "Lu tinggal sama siapa?" "Sendiri, Bang." "KTP lu mana?" Pertanyaan itu seperti pisau. Raka merasakan keringat dingin di punggungnya. "Ketinggalan, Bang," jawabnya pelan. Bram tersenyum lebar, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. "Semua orang di sini punya identitas," ucapnya dingin. "Kecuali orang yang gak pengen dikenal." Preman-preman lain mendekat, membentuk setengah lingkaran. Suasana mendadak sunyi. "Tenang, Bang," salah satu anak buah tertawa. "Paling juga tukang cilok bego." Bram mengangkat tangan, meminta diam. Justru yang kelihatan bego sering paling berbahaya. Kalimat itu menghantam kepala Raka, namun wajahnya tetap datar. "Lu sering dengar obrolan kita?" tanya Bram. "Enggak, Bang, saya fokus jualan." "Bohong dikit aja, lu nggak bakal nyesel." Raka menelan ludah. Ia menatap tanah, menghitung retakan aspal agar pikirannya tetap stabil. Bram berputar mengelilingi gerobak cilok. Tangannya menyentuh panci, mengetuknya pelan. "Tukang cilok biasanya pulang cepat," ucap Bram. "Lu malah betah." "Kalau rame, Bang," jawab Raka. Bram tertawa pendek. "Lu suka dengar cerita orang ya?" Raka terdiam setengah detik terlalu lama. Hanya setengah detik, tapi di dunia jalanan itu cukup. Bram berhenti tepat di depannya. Jarak mereka sangat dekat. "Lu takut sama gue?" "Iya, Bang," jawab Raka jujur. Kejujuran itu membuat Bram tersenyum lebar, namun senyumnya mengandung ancaman. "Bagus," katanya. "Orang yang gak takut biasanya gak lama hidupnya." Malam itu Raka dilepas. Namun sejak saat itu, ia tahu ia sedang diawasi. Setiap langkah berikutnya terasa berat. Setiap suara motor membuat jantungnya melonjak. Setiap tawa preman terdengar seperti ejekan kematian. Di kejauhan ia melihat 2 preman mengikutinya hingga ujung gang. Tak dekat, tak jauh. Cukup untuk memastikan ia tahu. Di kamar kontrakan, Raka duduk lama tanpa menyalakan lampu. Tangannya gemetar saat membuka alat perekam. Situasi memburuk, bisiknya dalam kode laporan. Target mulai curiga, waktu semakin sempit. Ia menatap langit-langit,
bayangan wajah Bram muncul di kepalanya. Kalau gue mundur sekarang, pikirnya, semua data sia-sia. Namun jika ia bertahan, satu kesalahan kecil saja, tidak akan ada kesempatan kedua. Di Kalimalang, kecurigaan adalah vonis awal. Dan malam itu, Raka tahu dengan pasti, ia sudah berdiri tepat di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan segalanya akan berakhir. Malam itu seharusnya berjalan seperti biasa. Raka mendorong gerobak ciloknya menyusuri Kalimalang dengan langkah pelan. Kepala tertunduk dan nafas teratur. Namun ada satu hal yang berbeda. Udara terasa berat, seolah wilayah itu sendiri sedang menunggu sesuatu terjadi. Bram belum terlihat. Justru itulah yang membuat Raka gelisah. Tenang, bisiknya dalam hati. Jangan berubah, jangan panik. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang berkedip tempat biasa para preman nongkrong. Dua orang mendekat, menatapnya tanpa senyum. "Sendirian lagi, Cilok?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, Bang. Lu rajin banget, kayak nggak punya rumah." Raka tersenyum tipis. Ia membuka panci, menyendok Cilok dengan tangan yang sedikit berkeringat. Saat itulah, brak! Seseorang menabrak gerobaknya dari belakang. Raka terhuyung, sendok terlepas dari genggaman, dan dari saku celananya, sesuatu terjatuh. Benda kecil, hitam, memantul di aspal lalu berhenti tepat di bawah cahaya lampu. Semua mata tertuju ke sana. "Hah? Apa itu?" Raka membeku. Detik itu terasa lebih panjang dari malam manapun yang pernah ia lalui. Salah satu preman memungut benda itu, menimbangnya di tangan. "Ini apaan, Bang?" Bram muncul dari balik kerumunan. Wajahnya datar, langkahnya tenang. Ia mengambil benda itu, menekan salah satu sisinya. Lampu kecil menyala, suara klik terdengar pelan. Hening, terlalu hening. Bram menatap Raka, tatapan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Lu mau jelasin?" tanyanya pelan. Raka membuka mulut tapi tak ada suara keluar. "Lu pikir gue nggak ngerti beginian?" lanjut Bram, suaranya masih rendah, namun penuh ancaman. Preman-preman lain mulai mendekat, lingkaran mengecil. "Bang, mungkin cuma korek," ujar salah satu. Bram menggeleng. Ini alat rekam. Kalimat itu seperti palu godam. Wajah Raka memucat. "Lu intel!" teriak seseorang. Tam! Pukulan pertama menghantam wajah Raka sebelum ia sempat bicara. Tubuhnya terlempar ke samping, menghantam gerobak Cilok yang langsung terbalik. Cilok tumpah ke tanah. Uap panas mengepul bersama darah dari bibir Raka. "Selama ini lu ngupingin kita." Bram kini tak lagi tenang. "Gue cuma jualan, Bang." Raka memaksa bicara. Suaranya pecah. Tam! Pukulan kedua menghantam perutnya. "Jangan bohong," teriak Bram. "Lu kira gue bodoh?" Kerumunan orang-orang menjauh. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani merekam. Raka tersungkur. Nafasnya tersengal. Ia tahu, ini titik akhirnya. "Udah berapa lama lu di sini?" tanya Bram dingin. Raka diam. Tam! Sepatu menghantam rusuknya. "Jawab." "Beberapa bulan." Jawab Raka terputus-putus. Preman-preman saling pandang. Wajah mereka berubah dari curiga menjadi marah. "Semua udah dia dengar," teriak salah satu. Bram menunduk menatap wajah Raka yang berdarah. "Lu salah satu dari mereka yang kita cari selama ini," katanya pelan. "Dan lu bikin satu kesalahan fatal." Raka terbatuk. Darah keluar dari mulutnya. "Gue tahu risikonya," ucapnya lirih. Bram berdiri tegak. Kalau intel masuk wilayah Kalimalang, ia berhenti sejenak. Itu bukan salah, itu bunuh diri. Malam itu, Kalimalang berubah dari wilayah penuh tawa kasar menjadi arena penghakiman. Tak ada hukum, tak ada pembelaan. Hanya satu keputusan yang menggantung di udara. Dan Raka tahu, setelah benda kecil itu jatuh ke aspal, tak ada lagi jalan pulang. Raka tidak langsung dibunuh malam itu.
Bagi preman Kalimalang, kematian bukan perkara buru-buru. Yang lebih penting adalah menghancurkan lebih dulu. Fisik, mental, dan harga diri. Tangannya diikat ke kursi plastik di dalam bangunan kosong dekat sungai. Lampu bohlam menggantung, bergoyang pelan, memantulkan bayangan wajah-wajah kasar di dinding kusam. Bau lembab dan besi berkarap menusuk hidung. Bram berdiri di depannya, menyilangkan tangan. "Lo sadar kenapa gue belum ngabisin lo?" tanyanya pelan. Raka mengangkat wajahnya yang lebam. Nafasnya berat. "Karena lo pengen tahu siapa yang gue jual," jawabnya lirih. Tang! Pukulan mendarat di pipinya. "Jangan sok pinter!" teriak salah satu preman. Bram mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. "Biar gue aja." Ia mendekat, menatap lurus ke mata Raka. "Lo bukan intel kelas 3," katanya dingin. "Orang bodoh gak bakal sanggup diinjek tiap hari." Raka tersenyum tipis, senyum pahit. "Justru karena itu, Bang," katanya pelan. "Yang paling diremehkan, paling jarang dicurigai." Kalimat itu membuat ruangan hening sesaat. Preman-preman saling pandang. Bram menampar meja. "Jangan ceramahin gue." Ia menarik kursi, duduk tepat di depan Raka. "Siapa yang nyuruh lo? Berapa orang yang tahu? Data lo udah sampai mana?" Pertanyaan datang bertubi-tubi. Namun Raka memilih diam. Setiap kali ia tak menjawab, hantaman datang. Bukan sekedar untuk menyakiti, tapi untuk mematahkan keyakinan. Di sela-sela rasa sakit, pikiran Raka melayang. Ia teringat pesan terakhir komandannya. "Kalau penyamaran lu terbongkar, jangan berharap pulang sebagai pemenang. Berharaplah data lu sudah cukup." "Lu nyesal?" tanya Bram tiba-tiba. Raka mengangkat wajah. "Nyelam ke lumpur," ucapnya terengah. "Gak buat cari bersih, tapi buat nutup bau busuk." Bram tertawa pendek dingin. "Lu tahu," katanya, "yang kayak lu biasanya mati tanpa nama." Raka menarik nafas panjang. "Nama nggak penting," katanya pelan. "Yang penting, wilayah ini berhenti makan orang kecil." Kalimat itu membuat Bram terdiam lebih lama dari yang ia mau akui. Namun tatapan matanya segera mengeras kembali. "Bawa dia," perintah Bram. "Kita lihat seberapa kuat idealisme orang kayak gini." Raka diseret keluar. Malam Kalimalang menyambutnya dengan suara air sungai yang mengalir pelan. Angin dingin menyentuh kulitnya yang penuh luka. Dalam hatinya tak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah semua yang gue kumpulin sudah cukup untuk menjatuhkan mereka? Ia tahu, setelah titik ini tak ada lagi tawar-menawar. Tak ada lagi penyamaran. Tak ada lagi peran tukang cilok. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang memilih menanggung akhir paling sunyi demi membuka mata banyak orang. Dan di Kalimalang, malam belum selesai. Tidak ada sidang di Kalimalang. Tidak ada pembela. Tidak ada kesempatan kedua. Keputusan selalu diambil cepat, dingin, dan sepihak. Raka didudukkan di pinggir bangunan kosong. Tubuhnya lemah, namun matanya masih menyala. Darah sudah mengering di sudut bibirnya. Tangan terikat ke belakang, tapi punggungnya tetap tegak. Ia tahu, inilah fase terakhir. Bukan lagi interogasi, melainkan penentuan nasib. Preman-preman berkumpul membentuk lingkaran. Tak ada tawa, tak ada ejekan, hanya bisikan pendek dan tatapan waspada. "Kalau dia beneran intel," ujar salah satu dengan suara rendah. "Artinya, kita udah kebobolan." "Dan kalau data udah keluar," sahut yang lain, "kita semua jadi target." Bram berdiri sedikit menjauh,
menatap sungai Kalimalang yang mengalir tenang, seolah tak peduli dengan apa yang akan terjadi. Tangannya masuk ke saku jaket, rahangnya mengeras. Wilayah ini hidup karena satu hal, kata Bram akhirnya tanpa menoleh. Takut. Semua diam. Begitu rasa takut hilang, lanjutnya, habis kita. Ia berbalik, menatap Raka. Lu tahu aturan di sini? Tanyanya. Raka mengangguk pelan. Gue belajar tiap hari. Kalau orang luar masuk tanpa izin, kata Bram, apalagi buat ngintip dapur kita. Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar kalimat itu benar-benar terasa. Nggak ada jalan pulang. Raka menghela nafas panjang. Tak ada permohonan, tak ada tangisan. Gue cuma minta satu, katanya pelan. Preman lain langsung bereaksi. Ngatur-ngatur. Bram mengangkat tangan. Dengerin. Apa? Tanya Bram dingin. Jangan libatin orang kecil lagi. Ucap Raka lirih tapi tegas. Mereka nggak tahu apa-apa. Hening kembali turun. Beberapa preman menunduk sejenak. Hanya sejenak. Lu masih sok pahlawan? Ejek salah satu. Raka tersenyum tipis. Enggak. Gue cuma capek lihat orang diinjak terus. Bram menatapnya lama. Tatapan itu bukan lagi marah, melainkan perhitungan. Lu berani, katanya akhirnya. Tapi keberanian di sini nggak bikin umur panjang. Ia menoleh ke anak buahnya. Kalau kita biarin dia hidup, ucap Bram keras, besok bakal ada 10 orang lagi yang nyamar. Kalau kita habisin dia, lanjutnya, pesannya jelas. Preman-preman mengangguk. Mereka paham bahasa itu. Wilayah ini, kata Bram pelan namun tegas, harus tetap ditakuti. Raka memejamkan mata sejenak. Bukan karena takut, tapi karena ia sudah menerima jawabannya. Gue siap, ucapnya lirih. Salah satu preman mendekat, menariknya berdiri. Langkah Raka tertatih, namun ia tak melawan. Lu nyesel? Tanya seorang preman muda, suaranya ragu. Raka menoleh. Kalau gue nyesel, katanya pelan, berarti semua pukulan itu sia-sia. Preman itu terdiam. Bram memberi isyarat singkat. Bawa ke sungai. Kalimat sederhana itu adalah vonis akhir. Malam semakin dalam. Suara air Kalimalang terdengar jelas, seolah menjadi saksi bisu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di dunia jalanan, tidak ada kata maaf, tidak ada revisi. Begitu vonis dijatuhkan, yang tersisa hanya waktu menuju akhir. Dan Raka melangkah ke sana tanpa teriakan, tanpa perlawanan, meninggalkan satu pertanyaan yang menggantung di udara Kalimalang. Apakah ketakutan benar-benar bisa menjaga kekuasaan selamanya? Malam menua dengan cepat di Kalimalang. Lampu-lampu jalan bergetar tertiup angin, memantulkan bayangan panjang di atas aspal basah. Sungai mengalir pelan, gelap, seolah menyimpan terlalu banyak rahasia. Di tepinya, langkah kaki terdengar berirama, berat, pelan, dan tak tergesa. Raka digiring tanpa penutup mata. Ia bisa melihat semuanya. Air sungai yang hitam, rumput liar yang terinjak, dan wajah-wajah yang tak lagi menyembunyikan niat. Berhenti di sini, kata Bram singkat. Raka berdiri. Ia menatap air yang mengalir, lalu mengangkat wajah ke langit. Awan menutup bulan, membuat malam terasa lebih rapat. Tidak ada teriakan, tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Hanya nafas yang teratur. Anehnya, tenang. Lo tahu kenapa gue bawa lo ke sini? Tanya Bram, suaranya datar. Raka mengangguk. Biar pesannya sampai. Jawabnya pelan. Bram menatapnya lama. Di wajahnya ada sesuatu yang nyaris menyerupai ragu. Nyaris. Lalu ia mengalihkan pandangannya.
Wilayah ini berdiri dari rasa takut, ucap Bram. Kalau satu orang aja bikin retak, ia tak melanjutkan. Kalimat itu sudah cukup. Raka menarik nafas panjang. Takut gak pernah bikin wilayah aman, katanya lirih. Cuma bikin orang belajar bohong. Beberapa preman saling pandang, sunyi kembali jatuh. Lo masih yakin? Tanya seorang preman dari belakang, suaranya serak. Raka menoleh. Gue yakin dari hari pertama gue dorong gerobak itu, jawabnya. Kalau yang paling sering diinjak, suatu saat bakal jadi alasan semua ini berhenti. Bram mengangkat tangan. Isyarat itu membuat semua bergerak cepat. Ikatan diperketat, langkah dirapatkan. Raka tak melawan. Ia menatap sungai sekali lagi, lalu berkata pelan, cukup untuk didengar Bram. Kalau besok wilayah ini berubah, ingat malam ini. Bram terdiam sepersekian detik. Lalu wajahnya kembali dingin. Lakuin. Tak ada teriakan, tak ada kerumunan. Hanya bunyi air yang bergeser dan langkah yang menjauh. Sungai menerima tubuh itu tanpa suara besar, seolah ia sudah sering menerima kisah serupa. Kalimalang kembali sunyi. Preman-preman berpencar, masing-masing membawa beban pikirannya sendiri. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega, hanya kesunyian yang aneh, terlalu hening untuk sebuah pesan. Bram berdiri paling akhir. Ia menatap air yang kembali tenang. Udah, katanya pelan. Balik. Malam menutup semuanya. Seolah tak pernah ada tukang cilok. Seolah tak pernah ada intel. Seolah tak ada nyawa yang baru saja diambil. Namun, Kalimalang tidak tahu satu hal. Air mengalir, tapi ingatan tidak. Dan di suatu tempat, jauh dari tepi sungai itu, sebuah data telah tiba. Lengkap, rapi, tak bisa ditarik kembali. Eksekusi telah selesai, tapi akibatnya baru saja dimulai. Kalimalang sempat terasa aman kembali. Beberapa hari setelah malam eksekusi, wilayah itu berjalan seperti biasa. Preman-preman kembali nongkrong di sudut jalan, memalak dengan nada yang sama, tertawa dengan cara yang sama. Seolah kejadian di tepi sungai hanyalah rutinitas lain dalam dunia mereka. Berarti aman, ujar salah satu preman sambil menyalakan rokok. Kalau ada apa-apa, pasti udah kejadian. Bram tidak menjawab. Sejak malam itu, tidurnya tak lagi nyenyak. Setiap suara sirena di kejauhan membuatnya terbangun. Setiap motor yang berhenti mendadak membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu satu hal, Intel tidak pernah bekerja sendirian. 3 hari kemudian, keanehan mulai terasa. Setoran datang terlambat. Beberapa pedagang tak muncul. Orang-orang terlihat lebih berani menolak. Bang, hari ini nggak jualan, ujar seorang pedagang sambil menutup lapak. Kenapa? Tanya preman. Takut, tapi bukan sama kalian. Kalimat itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Malam keempat, motor asing terlihat mondar-mandir. Tak berhenti, tak bicara, hanya mengamati. Lu lihat nggak motor itu? Bisik seorang preman. Iya, dari kemarin muter terus. Bram mulai merasa wilayahnya tak lagi gelap, melainkan terang oleh mata-mata yang tak terlihat. Lalu pagi itu datang, bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan suara sirena panjang yang memecah Kalimalang seperti pisau. Mobil-mobil berhenti serempak, gang-gang ditutup, orang-orang berseragam turun dengan wajah tanpa ekspresi. Apa-apaan ini? Teriak salah satu preman. Semua diam! Suara tegas menggema. Tangan ke atas! Kekacauan pecah. Ada yang lari, ada yang bersembunyi, ada yang terdiam tak percaya. Bram mencoba bergerak, namun 2 orang sudah berada di belakangnya. Bram, suara itu tenang. Kami sudah menunggu lama. Tangannya diborgol. Untuk pertama kalinya, Bram merasakan sesuatu yang asing, tak berdaya.
Gudang-gudang digerebek, senjata disita, uang setoran dibuka satu persatu. Nama-nama dicocokkan dengan data. "Ini semua lengkap," kata salah satu petugas sambil melihat berkas. "Detail, rapi." Seseorang bertanya pelan, "Siapa yang ngumpulin?" Jawabannya singkat, "Orang yang mereka remehkan." Berita menyebar cepat. Kalimalang lumpuh, lapak-lapak kembali buka, orang-orang mulai berjalan tanpa menunduk. Seorang ibu pedagang menangis di balik gerobaknya. "Selama ini kita hidup dalam takut." Bram duduk di dalam mobil tahanan, tangannya terikat, matanya kosong. Ia teringat tukang cilok itu, wajahnya, tatapannya yang tenang. Dia nggak bohong, gumam Bram lirih. Yang paling diremehkan, paling berbahaya. Kalimalang yang dulu ditakuti, kini hanya nama di berita. Tidak runtuh oleh senjata besar, tidak oleh perang terbuka, melainkan oleh kesabaran, penyamaran, dan satu nyawa yang dikorbankan. Dan di antara puing-puing kekuasaan itu, nama Raka tidak pernah disebut di layar manapun. Namun, dampaknya terasa di setiap langkah orang kecil yang kini bisa berjalan tanpa rasa takut. Kalimalang telah jatuh, bukan karena dibakar, bukan karena dihancurkan, melainkan karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Kalimalang berubah, tapi tidak dengan pesta. Tidak ada perayaan, tidak ada spanduk ucapan selamat. Perubahan itu datang perlahan, hampir tak terasa. Seperti air sungai yang terus mengalir meski batu-batu besar telah disingkirkan. Lapak-lapak kembali buka tanpa setoran. Pedagang tak lagi menunduk saat motor berhenti di depan mereka. Anak-anak mulai bermain di gang tanpa teriakan peringatan. Namun satu hal tetap sama. Tak ada yang menyebut nama Raka. Di berita yang disebut hanyalah pengungkapan jaringan premanisme. Di laporan resmi hanya tertulis informasi dari sumber terpercaya. Tak ada cerita tentang tukang cilok. Tak ada kisah tentang penyamaran. Tak ada nama yang dicetak tebal. Dan memang begitulah seharusnya. Orang seperti Raka tidak bekerja untuk dikenang. Ia bekerja agar orang lain bisa hidup tanpa takut. Di sebuah gang kecil, seorang pedagang tua membersihkan gerobaknya sambil bergumam. Dulu ada tukang cilok lewat sini. Pedagang lain menimpali. Iya, yang sering diremehin itu. Mereka terdiam. Tak ada yang melanjutkan kalimat itu sampai akhir. Seolah menyebutnya terlalu keras adalah bentuk ketidaksopanan. Di tempat lain, Bram menjalani hari-hari panjang di balik jeruji. Wajahnya lebih kurus, tatapan matanya tak lagi tajam. Di sela kesunyian, satu ingatan terus kembali. Wajah pria kurus yang tidak memohon saat vonis dijatuhkan. Dia nggak minta hidup, gumam Bram suatu malam. Dia cuma minta orang kecil nggak diinjak lagi. Penyesalan datang selalu terlambat. Di dunia jalanan, kekuasaan sering menutup mata dari kebenaran, sampai kebenaran itu sendiri yang mengetuk terlalu keras. Kalimalang kini hanya nama lokasi, bukan lagi wilayah kekuasaan, bukan lagi simbol ketakutan. Namun di balik perubahan itu, ada harga yang dibayar, bukan oleh mereka yang bersorak, melainkan oleh satu orang yang memilih jalan paling sunyi. Raka tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan keluarga yang menuntut keadilan, tidak meninggalkan makam yang diziarahi. Yang ia tinggalkan hanyalah dampak, dan dampak itulah yang paling sulit dihapus. Karena keberanian sejati tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran yang diremehkan, diam yang disalahartikan sebagai lemah, dan pengorbanan yang tak pernah diminta untuk dipahami. Kalimalang mengajarkan satu pelajaran pahit, bahwa kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan pada akhirnya akan runtuh oleh kebenaran, meski kebenaran itu datang dengan wajah paling sederhana. Dan jika suatu hari kau melihat tukang cilok lewat dengan langkah pelan dan mata menunduk, ingatlah satu hal, jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tak pernah tahu beban apa yang sedang ia pikul, atau perubahan apa yang sedang ia siapkan. Dalam diam. Kisah ini berakhir tanpa sorak, tanpa nama pahlawan, tanpa patung peringatan.
Namun justru disitulah letak maknanya, bahwa ada orang-orang yang memilih hilang agar banyak orang lain bisa berjalan lebih aman. Dan Kalimalang, yang pernah menjadi simbol kekejaman, kini tinggal cerita